Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah masuk di hari ketiga bersama tim di sini. Kondisi pagi hari ini sedikit hujan dan kami akan melanjutkan perjalanan ke tiga sekolah hari ini, di mana sekolah pertama pagi ini yang akan saya kunjungi adalah SMK Darul Ulum Muncar. Setelah itu kita akan melanjutkan ke SMK 17 Agustus Tegal Delimo dan menutup rangkaian kegiatan guru tamu dan roadshow hari ini di SMK PGRI Rogo Jambi. Tetap ikuti terus kegiatan kami, mudah-mudahan hari ini banyak feedback positif yang bisa kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Nama saya Alfianto Cahyono. Perkenalkan, saya adalah Direktur Utama dari PT Cipta Sarana Cendekian. Saya mewakili rekan-rekan saya yang ada di kantor, yang mayoritas bahkan 90% tim yang ada di perusahaan saya itu adalah lulusan SMK dan pendidikan vokasi. Boleh dibilang saya adalah satu-satunya orang yang bukan lulusan SMK atau pendidikan vokasi di perusahaan saya. Saya akan masuk ke kenapa BMW, kenapa bekerja, melanjutkan dan wirausaha. BMW ini bukan istilah baru kalau di dunia pendidikan vokasi. BMW ini bukan istilah baru di dunia pendidikan SMK. Kenapa? Mulai interval tahun 2000-an, bahkan setelah 90-an, setelah kenal istilah link and match, ya, lalu muncul istilah BMW di mana kita diberikan kesempatan untuk bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Kalian pasti sering mendengar ya, ini adalah era industri kemarin sempat 4.0, lalu 4.1 ya, 4.1. Sekarang 5G sudah keluar, kita masuk ke era industri 5.0. Di situ keluar kemarin banyak yang namanya startup ya, mulai dari unicorn ya sampai ke dekakorn. Luar biasa sekali perkembangan bisnis digital di Indonesia yang menjadikan kesempatan-kesempatan usaha itu terbuka semua. Sebetulnya era yang ada angka-angkanya ini tadi itu produk dari era apa sih? Maka saya akan kenalkan dulu kalian sebelum kita masuk ke BMW ini sama era yang kita tempati sekarang. Itu namanya era fuca. Maksudnya apa? Kita semua ini sekarang lagi hidup di era yang volatile. Volatile itu artinya era yang nggak bisa ditebak. Itu terbukti ya. Zaman saya sekolah kayak kalian dulu, saya nggak pernah punya kepikiran kita bisa sekolah itu sistemnya daring. Bahkan yang sekolahnya lebih lama lagi, nun sewu, bapak ibu guru kita juga mungkin dulu nggak kepikiran gitu. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, itu face to face melalui media, kelihatan wajahnya, nggak cuma suara doang. Eranya tidak tertebak. Apa yang laku sekarang belum tentu laku besok. Apa yang dibutuhkan sekarang belum tentu dibutuhkan lagi besok. Saya ngomong besok, bahkan nanti. Kita ngobrol sekarang pagi, nanti siang sudah beda lagi ya? Karena dia volatile, dia nyambung sama namanya uncertainty. Nggak jelas. Kadang kita nggak jelas loh arah perkembangannya kemana. Contoh yang kita pakai perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia ini masuk ke dalam gerbang ya, yang memfasilitasi dengan kurikulum merdeka itu pendidikan bisa mengarah kemanapun. Kalau dulu mungkin hanya 1-2 arah saja, sekarang kita bisa kemanapun. Perkembangan pendidikan boleh dikembangkan apapun caranya, bagaimanapun caranya, selama pengembangan mutu dan karakternya tercapai. Itu baru pendidikan, belum dunia bisnis. Complexity, segala sesuatu yang terjadi di dunia saat ini itu sangat kompleks.
kompleks. Antara satu topik dengan topik yang lain, satu masalah dengan masalah yang lain, satu problem dengan problem yang lain, itu bisa jadi saling berkaitan. Industri A dengan industri B dengan model usaha yang berbeda itu bisa menjalin kerjasama loh ternyata. Ada kompleksiti di situ. Yang dulunya pakemnya A hanya A, B hanya B, sekarang bisa AB, bisa BA. Akhirnya karena sistemnya kompleks, manusia sekarang itu hidupnya juga di dalam ambiguity atau ambiguitas. Kadang-kadang kita itu kehilangan kemampuan kita untuk melakukan analisis. Kadang-kadang kita itu kehilangan kemampuan kita untuk mengambil keputusan. Karena apa yang terlihat di depan kita bias. Dulu yang itu baik, sekarang kok jelek. Dulu yang itu jelek, sekarang kok orang-orang normal melakukan itu. Rasionalitas masuk, gitu ya, membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Outputnya nanti apa? Ketika kalian sadar kalau era ini tadi ternyata era yang susah dan kamu mulai menyadari satu persatu, iya ya, dulu orang nggak akan mikir kalau smartphone itu bisa ada. Dulu orang nggak akan mikir kalau suatu waktu nanti kita sama sekali tidak boleh keluar rumah. Ada penyakit yang bikin kita semua orang itu cuma di dalam rumah aja. Dulu orang nggak mikir kalau kita bisa bekerja hanya dari rumah dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Eranya luar biasa, ya. Maka harapan saya nanti kalian semua yang ada di sini, entah itu bekerja, melanjutkan maupun wirausaha, kamu siap apa ketika lulus nanti menghadapi ketakutan hidup yang saya sebutkan tadi. Karena apapun yang kamu pilih, adik-adikku sekalian, ada tantangan di dalam sana. Sejatinya nggak ada hidup yang of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kegiatan Roadshow Cipta Sarana Cendekia, melaksanakan guru tamu dan juga silaturahmi di Banyuwangi. Pada akhir hari ketiga, tim mulai merasakan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang muncul, kemudian masukan-masukan yang mulai kami proses selama berjalannya kegiatan Roadshow yang ada di sini. Sedikit saya mereview untuk hari ketiga ini. Kami memulai dari SMK Darul Ulum Muncar, kemudian kami melanjutkan ke SMK 17 Agustus 1945 Tegal Delimo, dan kami menutup hari di SMK PGRI Rokojampi. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami karena di hari ketiga ini kami mendapatkan lebih banyak masukan lagi, kami mendapatkan feedback yang lebih baik lagi juga. Jadi kami bahkan tidak hanya sekedar melaksanakan guru tamu, tapi saya diberikan sedikit kesempatan juga untuk melaksanakan coaching kepada adik-adik di SMK dan bahkan di SMK Tegal Delimo dan di SMK PGRI Rokojampi kita diberikan waktu juga untuk sedikit berdiskusi dengan tim guru mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang beliau-beliau butuhkan saat ini. Satu pertanyaan yang mungkin akhirnya menjadi sebuah bahan diskusi kami di akhir
hari sebagai penutup adalah soft skill apa yang kami butuhkan ketika kami nanti harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Apakah soft skill dibutuhkan ketika kita harus melanjutkan kuliah, ataukah soft skill itu hanya dibutuhkan ketika kita bekerja? Kemudian kami berdiskusi dan kami memutuskan jawaban dari semua pertanyaan yang dilemparkan oleh adik-adik dan disuarakan oleh adik-adik kami dari SMK itu akan kami jadikan satu dan akan kami naikkan ke dalam konten podcast yang ada di YouTube PT Cipta Sarana Cendekia. Luar biasa sekali hari ketiga ini, semakin menambah kesan kita di kunjungan di Banyuwangi kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini menjadi berkah bagi kita, dan besok di hari terakhir penutupan kami akan tetap semangat dan tetap mencari feedback dan masukan-masukan lain dari sekolah yang akan kami kunjungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.